Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sharing-sharing soal pendidikan di Indonesia nih ya. Jadi saya pernah mendengar ada pendidikan yang prioritasnya itu orang tua. Saya tidak bisa sebutkan nama lembaganya ya karena ini artinya saya ingin sharing-sharing yang pernah saya dengar. Jadi ketika orang tuanya baik, maka akan mempengaruhi anak juga baik. Apakah itu karakternya ataupun belajarnya di sekolah. Nah, ketika seorang anak ada yang dia ternyata tidak baik di sekolah, apakah itu malas belajar, malas ngerjain PR, terus nakal dengan temannya, itu siswanya tidak dimarahi. Yang dicek latar belakang kehidupan rumah tangga dari anak tersebut, orang tuanya seperti apa. Nah, dicek, dilakukan penelitian, dan orang tuanya harus berjanji mengubah diri agar menjadi sosok teladan untuk anak, sehingga ketika orang tuanya tidak bisa berubah, walaupun sudah dikasih batasan waktu untuk mau berubah ya, sehingga anak juga nantinya akan baik di sekolah, maka anak tersebut yang tadinya tidak berubah juga dikeluarkan dari sekolah. Nah, jadi kualitas yang paling terpenting daripada kuantitas. Nah, jadi ada sekolah yang seperti itu. Nah, ada juga sekolah yang bebas. Artinya mau anaknya rajin sekolah, mau anaknya rajin belajar atau rajin ngerjain PR atau tidak, nggak masalah. Yang penting anaknya masih terdaftar di sekolah. Yang penting dapat ijazah. Ada juga yang seperti itu. Jadi tidak mau tahu apakah anak tersebut mendapatkan pendidikan yang baik atau tidak, apakah anak tersebut merupakan korban orang tuanya atau tidak. Nah, jadi dua hal itu menjadi hal yang sangat berbeda. Yang satu terlalu idealis dan yang satu lagi terlalu bebas. Nah, ada juga yang sekolah menetapkan aturan-aturan tertentu, tipe ketiga ya. Jadi ada kesepakatan dari awal. Misalnya ketika di perguruan tinggi itu ada maksimal absen berapa gitu ya. Jadi maksimal minimal kehadiran berapa persen seperti itu. Nah, kalau memang tidak bisa ya disuruh cuti seperti itu. Nah, apakah itu hanya berlaku di perguruan tinggi saja? Apakah ada sekolah, mungkin ada ya, sekolah yang sama seperti itu, tapi saya belum pernah mendapatkan informasinya yang lebih. Apakah ada batasan absen atau tidak untuk anak tersebut mau naik kelas atau bagaimana gitu ya. Jadi 3 hal itu yang harusnya kita pikirkan ketika kita ingin masuk ke sekolah yang dituju tadi. Apakah dapat mengubah orang tuanya jadi lebih baik atau dapat membuat orang tuanya justru tidak berkah hidupnya karena memiliki pilihan sekolah yang tidak baik, atau membuat anak, orang tua dan juga guru ini sama-sama merasakan manfaatnya karena adanya kerjasama tadi. Jadi ini harus dipertimbangkan. Artinya ini sudah mulai ajaran baru, ya mungkin sudah terlanjur masuk sekolah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan sekolah yang bisa mengubah kepribadian orang tua maupun anak menjadi lebih baik akibat peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh guru. Tetapi kalau misalnya justru malah bikin kacau gitu ya, ya sebaiknya berusahalah untuk cari sekolah yang tidak terlalu bebas lah. Kita menyekolahkan anak
itu kita sama dengan mengantarkan anak untuk jihad. Artinya kalau kita jihad, sudah jelas ya surganya ya. Menempuh pendidikan itu bagian dari jihad. Tapi kalau tidak ditempuh, bagaimana mungkin kita mau mengantarkan anak kita untuk jihad? Tidak banyak atau sangat banyak anak-anak yang masing-masing punya sesuatu yang mereka harapkan ya. Ada yang suka ke sekolah, ada yang tidak suka ke sekolah. Kita tidak bisa menurutkan anak tersebut gitu. Kita harus cerdas sebagai orang tua. Anak-anak ketika dia malas ke sekolah, kita support supaya mau sekolah. Bukan berarti kita biarkan, apalagi kita yang minta supaya anak tidak sekolah gitu. Nah, jadi korban broken home juga sangat membuat anak itu kacau ya pendidikannya. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita tidak mampu, berikan pada yang mampu. Tidak mampu bukan dari hal pendidikan ya, tetapi mungkin pikiran kita sendiri tidak mampu berpikir jernih gimana anak ini agar sekolah dengan baik. Kita bisa serahkan ke neneknya, atuknya, tantenya, atau siapalah gitu ya. Kalau tidak bisa ayahnya, ibunya gitu. Tidak merasa sok tanggung jawab, tapi pada akhirnya akan membuat anak tersebut tidak mendapatkan haknya untuk sekolah. Apalagi demi rasa taat mungkin ya kepada salah satu pasangan yang salah sebenarnya pasangan tersebut memberikan saran tapi tidak diberikan masukan, dibiarkan saja atau tidak menerima masukan. Hal itu juga akan membuat anak menjadi korban dari pendidikan yang tidak seharusnya mereka merasakan pendidikan yang membuat mereka itu tidak berkesan gitu ya. Jadi kalau masa dulu itu tiada kisah paling indah selain kisah kasih di sekolah, yaitu SMA ya. Artinya ya walaupun dalam konotasi negatif sebenarnya pacaran di waktu SMA itu tidak terlupakan, tetapi ada di samping kesalahan mereka itu hal positif, mereka masih sekolah gitu walaupun bolos, tetapi masih ada usaha untuk datang ke sekolah gitu. Dan saya yakin bolosnya itu nggak langsung dari pagi sampai sore ya, nggak dalam seminggu tuh bolos terus, pasti mereka ada rasa takut juga. Nah, jadi harusnya saat ini apalagi pendidikan orang tua mungkin yang tinggi, anak tuh harusnya lebih pinter, lebih cerdas, lebih baik gitu ya, dibanding orang-orang tua dulu mungkin tidak sekolahan tapi kenapa bisa diajarkan untuk semangat untuk sekolah. Ya mudah-mudahan saja bincang atau share saya kali ini bisa merubah prinsip orang tua untuk tetap menomorsatukan pendidikan anak. Pendidikan tidak dapat dibeli dengan uang Anda. Pendidikan itu hanya dapat diraih ketika Anda benar-benar serius mengantarkan anak-anak Anda untuk dididik di sekolah, bukan sekedar untuk mendapatkan selembar rapot saja, tetapi untuk mendapatkan ilmu dari guru. Guru itu ridhonya kita minta ketika dia tidak dihargai, karena dia harus memberikan nilai yang tidak seharusnya diberikan. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridhonya? Atau dia menilai karena keterpaksaan, atau dia menilai karena yang penting dapat duit. Kita juga berdosa karena apa? Kita tidak mendukungnya untuk mendidik anak-anak kita. Sudah dulu ya, sudah capek panjang lebar ngomong ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jembatan awal kita untuk merubah diri sebagai orang tua ya, untuk menjadi orang tua terbaik. Karena pendidikan pertama itu, madrasatul ula itu ada di ibu.
ibu tidak akan menjadi guru yang baik tanpa kebijakan kepala sekolah, dan kepala sekolahnya itu adalah ayah. Jadi kalau sekolah anak berantakan karena ibu dan juga karena ayah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.